إله إلا الله والله أكبر. نوينا تعليم وتعلم، نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى. نوينا تعليم وتعلم علمنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأباؤنا الصالحون. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابته وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، سادتنا علي أبي علاوي وولدنا وشيخنا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجاتهم في الجنة وينفعنا. ثم إلى روحي الإمام القدر الحبيب عبد الله بن أبي الحداد، ثم إلى روحي الإمام القدر والحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه والسيد والحبيب المسلم القدر والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والحبيب أبو بكر المسلم الحبيب الحبيب يحيى بن حضر ومن عبد المدباس من جميع عبد الحاج عبد الله إبراهيم، ثم إلى روحي قيده المقوق رحمه الدين والحبيب الشيخ بن أحمد الفقيه والحبيب ولما فلان وحبابي وسيدنا جميع الأولياء والشهداء ووالدينا ووالديكم شيخنا وشيخنا وأموات المسلمين عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تترى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهراء. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الأزهار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita langsung baca. Wa qala al-Imam al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ini halaman 1305 ya. Wa fiha afatun katsiratun wa fiha, dan di dalam khultah al-mufsidin, pergaulan dengan orang-orang yang tidak benar atau yang rusak, afatun, penyakit-penyakit, kathiratun, yang banyak, wabaliyatun, dan balak-balak, hailatun, yang mengerikan, ajilatun, yang cepat, wa ajilatun, dan yang di akhirat, yang di dunia dan yang di akhirat. Faminha, maka termasuk daripada afatun kathirah tersebut, istiraqut tab'i, tercurinya tabiat, minat tab'i, dari tabiat yang lain, min haitsu la yash'urul insanu, dari sisi tidak merasa siapa seseorang. Wa minha, dan termasuk daripada penyakit-penyakit itu juga, penyakitnya ya, anna musyahadat ahlil ghaflah, sesungguhnya menyaksikan ahli ghaflah, orang-orang yang lupa, wal i'radi, dan menentang, taktadil unsa bihim, itu menuntut kesenangan, bisa menyebabkan kesenangan dengan mereka, wal maila, dan condong, sama senang ya, ila mahum alaihi, kepada sesuatu yang mereka kerjakan atau min su'il hali, daripada jeleknya kondisi atau tingkah ya, wa tuhawwinu 'alal qalbi, wa tuhawwinu, dan dapat menyebabkan meremehkan ya, dan meremehkan, musyahadah itu meremehkan, alal galbi, atas hati, wuku al ma'asi, terhadap terjadinya maksiat-maksiat, wa tajurru, dan menarik, ila tasyabbuhi, kepada menyerupai, bihim, dengan mereka ahlil ghaflah, wal istihsana, dan menarik, menganggap bagus, liaqwalihim, atas ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa fi dzalika yaqulu syair, dan di dalam keterangan ini, dalam hal itu, yaqulu syair, berkata seorang syair, penyair, anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, janganlah kau tanya ya, janganlah kau tanya, wasal an qarinihi, tapi tanyalah temannya, fa kullu qarinin,
maka setiap teman bil muqarani dengan orang yang ditemaninya tadi yaitu mengikuti. Wa qala akharu, dan berkata penyair yang lain, ma yubri'ul harba'ah, tidaklah menyembuhkan orang yang jarba, bukan harba, jarba, orang yang astagfirullah, gatal-gatal ya, gudikan. Ma yubri'ul jarba'a, maka dan tidak menyembuhkan al jarba'a, orang yang gudikan, gurbu salimatin, dekat dengan orang yang sehat. Minha, daripada jarba, walakinna salimata tajrabu, akan tetapi yang sehat tajrabu akan di sini apa di ketularan gatalnya. Wa bihadzal sabili, dan dengan cara ini ta'rifu, engkau tahu, ma fi khulqatil akhyar, terhadap sesuatu yang ada di dalam berteman bergaul dengan orang-orang baik, wa ahli salahi, dan ahlus salah, orang baik, minal masalihi, daripada beberapa kemaslahatan, wal manafi'i, dan beberapa kemanfaatan, wal fawaidi, dan beberapa faidah, al ajilati wal ajilah, dunia dan akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul jalisi salih, permisalan teman yang saleh, kamathali sahibil miski, seperti permisalannya orang yang memiliki misik, ya, misik minyak. Imma an yajdzibaka, ada kalanya orang tersebut menarik kamu, ayyutika, yaitu artinya memberi kamu, yu'tiyaka, memberi kamu minyak. Wa imma an tabta'a minhu, ada kalanya pemilik misik itu, ada kalanya engkau membeli minhu, dari pemilik misik. Wa imma an tajida minhu raihatan thayyibatan, ada kalanya engkau mendapati dari orang tersebut yang punya misik itu, mendapati wangi yang enak, ya. Terus wa mathalul jalisi su'i, dan permisalan, atau wa mithlu, sama ya, dan permisalan teman yang jelek, kana fi khilkiri, seperti orang yang meniup tungku besi, ya, dapur apa yang pakai kayu itu untuk nempa pisau biasanya, atau pedang itu, ya. Imma an yuhriqa thiyabaka, ada kalanya bisa membakar pakaian-pakaian kamu. Wa imma an tajida minhu raihatan muntinatan, ada kalanya kamu mendapati minhu, dari nafikhil kir, itu bau yang busuk. Terus halas, sudah cukup ya satuan. Oh ya, jadi hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kemarin kan membahas tentang teman yang baik, ya. Sekarang kita membahas teman yang jelek. Karena di dunia ini dua perkara ini tidak bisa hilang, mesti ada baik, ada jelek, ada baik, ada jelek. Kita disuruh sama Allah Ta'ala, disuruh sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW memilih yang bagus, yang baik, ya, yaitu teman, ya, di sini, ya, yang dibahas ini teman. Nah, yang baik sudah kita bahas. Nah, sekarang yang tidak baik, ya, yang tidak baik. Kalau berteman dengan orang yang tidak baik, ya, ini digambarkan, ya, dijelaskan oleh Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Beliau berkata, di dalam pergaulan kepada orang yang belum baik itu banyak penyakit, banyak musibah malapetaka yang mengerikan, dunia dan akhirat. Dunia akhirat, ruginya itu tidak cuma di akhirat, tapi di dunia juga rugi, ya. Kalau orang berteman sama orang yang tidak baik, di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Salah satunya apa? Faminha, maka sebagian daripada penyakit tersebut apa? Istiraqut tab'i minat tab'i min haitsu la yash'urul insan, yaitu apa? Ketularan, istiraq, terambil tab'i, tabiatnya itu. Loh Ustaz, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Istiraqut tab'i, yaitu tercurinya tabiat, ya, dari seseorang ke tabiat, pindah lah enaknya, gampangnya itu pindah. Jadi
Dia tidak merasa kalau tiba-tiba tabiatnya dia ini telah berubah tabiat atau watak yang biasanya bagus, berteman sama orang yang wataknya tidak bagus, akhirnya berubah. Tapi dia tidak merasa, namanya perubahan ya. Perubahan itu tidak merasa. Saya itu mau kasih gambaran. Saya itu punya akuarium, hadirin. Punya akuarium isinya ikan. Ya. Isinya ikan-ikan hias. Saya itu tiap hari melihat, hadirin, sama ikan itu. Saya melihat sama ikan itu. Sudah beberapa bulan terakhir ini sudah ya. Saya tidak merasa, hadirin, yang namanya ikan ini tumbuh besar itu tidak merasa saya. Karena apa? Setiap hari. Tapi orang lain ketika datang, waktu nemani saya ya, beli ikan itu, loh, Beb, sudah besar ikannya ya. Nah, kan? Ya. Saya yang kumpul, padahal ini benda lain ya, bukan di dalam diri kita, bukan tabiat ini. Oh, saya sendiri itu tidak merasa, ikan ini tambah lama sudah tambah besar aja. Ini benda lain loh, di luar sifat kita, di luar tubuh kita loh, ikan loh ini. Ya gampangannya, panjenengan kalau punya anak itu setiap hari ketemu, tambah lama, tidak tahu sudah tambah tinggi. Orang lain yang tidak pernah ketemu, sudah besar anakmu ya. Nah itu, yang sadar, yang tahu, ngerti orang lain, hadirin, orang yang jauh. Ya. Nah ini bahaya ya. Kalau umpama seseorang berteman sama orang yang tidak baik, itu mesti ketularan, ngikutin tabiat. Sayyidina Ali itu pernah bilang ya, nanti akan datang suatu zaman yang mana seseorang tidak mendapatkan kebahagiaan dirinya kecuali di dalam i'tizalun nas, kecuali di dalam menjauh dari orang-orang. Artinya orang-orang yang tidak baik ini ya, orang-orang yang tidak baik, yang toleh atau yang tidak soleh, baru dia bisa bahagia. Gampangannya, panjenengan biasa ya, panjenengan ini biasa, kehidupannya ya alhamdulillah lah, cukup lah, segalanya cukup sudah. Tahu-tahu panjenengan dapat teman baru yang mana pikirannya hanya bergantung sama uang-uang tok. Sudah ada uang sih kurang aja. Aduh, uang ini kurang yang merah-merah, kurang yang biru, umpama ya. Panjenengan tiap hari kumpul sama orang itu. Wis, ketularan. Akhirnya bingung juga sama uang. Ya. Masya Allah. Jadi nular. Watak, karakter, sifat itu nular sekali. Yang biasanya panjenengan santai, tenang, alhamdulillah, syukur ya, nikmat dengan kehidupannya jenengan setiap hari itu nikmat sudah. Tiba-tiba ada orang baru datang, akhirnya berteman, tiap hari yang diomongi, saya ini uang, nanti kurang uang, ini uang, akhirnya ketularan, panjenengan juga ikut bingung sama uang akhirnya. Nah itu istiraqut tab'i min at-tab'i min haitsu la yash'urul insan, yaitu tercurinya tabiat dari satu ke satu orang yang lain tapi tidak merasa. Terus yang kedua, wa minha anna musyahadata ahli al-ghaflati wal i'radi taqtadi al-unsa bihim wal maila ila ma hum alaihi min su'il hal wa tuhawwinu 'ala al-qalbi wuqu' al-ma'asi. Yang kedua, menyaksikan ahli al-ghaflah atau berhadapan ya Ustaz ya, musyahadah ya artinya enaknya ya, berhadapan sama orang yang suka lupa, yang sering lupa kepada Allah Ta'ala, wal i'rad, dan orang yang suka menentang kepada Allah Ta'ala, itu menyebabkan bisa senang, panjenengan itu bisa senang ya. Panjenengan sudah terbiasa kumpul orang-orang yang tidak sholat, biasa. Panjenengan kan sholat terus. Tiba-tiba ada satu orang datang di dalam kehidupannya jenengan, ini orang tidak sholat, akhirnya dijadikan teman sama jenengan. Yang awalnya tidak sholat, menurut jenengan itu tercela, jelek,
Akhirnya karena sudah terbiasa berteman sama dia, akhirnya biasa, Mas. Orang tidak sholat wis dianggap biasa sudah. Panjenengan puasa Ramadan. Kalau ada orang tidak puasa, wah ini ngawur, ini orang tidak puasa, dosa ini. Tiba-tiba ada di kehidupan jenengan, entah itu ketemu di waktu bisnis atau apa, kenal pas tiba-tiba akrab, enak orangnya sama jenengan. Ramadan tidak puasa dia, tetap jenengan teman nih, dijadikan teman. Akhirnya jenengan ingkarnya kepada tidak puasa, rasa ingkarnya itu hilang. Akhirnya tidak ada ghirah atau imannya itu nurun jenengan itu gara-gara teman, hadirin, gara-gara teman. Bikin senang ya, taktadil unsabihim, bisa bikin senang. Wal maila ila ma hum alaihi min su'il hal. Wal maila, dan condong kepada sesuatu yang dilakukan sama orang itu daripada sesuatu yang jelek. Wa tuhawinu 'alal qalbi wuku' al-ma'asi. Terus jenengan terlalu sering, jenengan sudah sering duduk sama orang itu, sama orang ahlul ghaflah wal i'rad, orang yang lupa dan berpaling, menentang ya, atau berpaling dari Allah Ta'ala. Akhirnya maksiat itu sudah remeh, sudah ya tadi remeh, sudah ringan, sudah nggak ada berat-beratnya sama sekali, dientengkan gitu. Wa tajurru ila tasyabbuhi bihim. Terus ini wa tajurru, dan dapat menarik kepada niru, bisa kepingin niru, yaitu tadi kayak istiraqat tab'i, bisa niru nanti. Terus apa lagi? Wal istihsan li aqwalihim wa af'alihim, dan menganggap bagus ucapan-ucapannya mereka dan pekerjaannya mereka. Jadi walaupun ngomongnya nipu umpama, akhirnya sudah bagus-bagus saja ya. Wa af'alihim, dan perbuatannya tidak baik umpama, akhirnya dianggap bagus-bagus aja, atau wajar lah minimal ya, dianggap wajar, biasa. Nah ini bahaya, hadirin ya. Mudah-mudahan kita ini dijaga ya sama Allah Ta'ala ya. Jadi ini bahaya. Makanya teman itu harus dipilih. Ya biarin mau dikata sombong ya sama orang ya. Teman sama kenalan ini beda, hadirin, beda. Kenalan panjenengan bebas, mau kenal sama siapapun bebas. Teman enggak. Jenengan mau deket sama orang, saya mau deket sama orang, saya milih dulu mana yang sekiranya bikin saya manfaat akhirat, maksudnya saya tambah baik gitu. Nah, itu yang saya temani. Yang enggak gitu, enggak. Ya sekedar kenal saja, sekedar kenal. Takut, hadirin, saya ini berusaha kepingin selamat ya, kepingin selamat. Jadi berteman dengan siapa? Ya orang-orang yang sama-sama berusaha ingin selamat. Nah itu baru cocok gitu. Jenengan kepingin selamat dunia dan akhirat, maka jenengan temannya harus cari yang satu jalan, satu tujuan, yang sama-sama kepingin selamat dunia akhirat. Lah nyambung ini pikirannya, tidak apa-apa, ini memang harus begitu. Tapi satu ndak, yang satu ingin foya-foya, ingin senang-senang tok di dunia, jenengan salah teman, gitu istilahnya. Wa fi dzalika yaqulu syair, dan di dalam perkara itu seorang penyair berkata, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Janganlah engkau tanya tentang seseorang, tapi tanyalah tentang temannya ya. Janganlah kamu tanya tentang seseorang, tanyalah temannya. Jangan tanya seseorangnya, tanya temannya. Kalau kita kepingin tahu orang itu baik atau enggak, tanya temannya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, janganlah kamu tanya seseorang baik endaknya, tapi lihat temannya, tanyalah temannya, dengan siapa dia berteman. Fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi, maka setiap teman, setiap orang dengan yang dibarengi ya, orang yang membarengi dengan yang dibarengi, ya apa ya bahasanya ya? Fa kullu qarinin, orang yang membarengi, bil muqarani dengan yang dibarengi gitu. Yaqtadi itu mengikuti, meniru. Ya tadilah intinya, teman ke teman itu suka menularkan si
sifat karakter. Wa qala akharu, berkata seorang penyair yang lain, mayubriul jarba agurbu salimatin. Nah, orang sakit gudikan, orang yang sakit gudikan dekat sama orang yang sehat, dekat sama orang yang sehat, dekat sama jenengan. Ada orang gudikan akhirnya duduk dekatnya jenengan. Ya. Minha walakinna salimata tajrabu. Nah, orang yang gudikan tidak mungkin sembuh karena sebab dekat sama jenengan yang sehat, tidak. Yang ada apa? Jenengan bisa ketularan sama yang gatal-gatal gudikan. Iya. Ada orang gudikan, duduk di sebelahnya jenengan. Apakah langsung sembuh? Ketularan sehat? Tidak ada hadirin. Lek jenengan ketularan, iya, ketularan gudikan juga akhirnya. Artinya seorang yang tidak baik, jenengan baik, ada orang yang tidak baik, ya jangan deketi. Ya. Bukannya jenengan nularkan kesehatan atau kebaikan kepada ini, tapi malah ketularan nanti, ya. Wa bihadha sabili ta'rifu ma fi khulqatil akhyar. Dan dengan cara ini engkau tahu sesuatu yang berada di dalam bergaul dengan orang-orang baik, wa ahli salahi, dan ahlus salah, orang yang baik sama ya. Minal masalihi, daripada kemaslahatan wal manafi' wal fawaid al ajilah wal ajilah, kemanfaatan faedah dunia dan akhirat. Nah ini, jadi di sini kita bisa tahu, saya itu menuntut diri saya berteman dengan orang yang baik menurut saya harus menuntut. Saya merasa tidak baik, oleh karena itu saya cari orang yang baik. Ya, maka saya harus cari. Kalau mau dijadikan teman ya, kalau sekedar kenalan bebas. Ya, kenalan sama siapapun bebas. Muamalah, berdagang, bisnis sama siapapun bebas. Teman enggak, harus dipilih. Nah, di sini kita tahu kemanfaatannya kalau bergaul, berteman dengan orang-orang yang saleh, ya. Faedahnya dunia dan akhirat, Waqad qala alaihi salatu wassalam, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul jalisi salih kamathali sahibil miski. Permisalan orang yang soleh yang mau kita jadikan teman yang soleh itu perumpamaannya seperti pemilik minyak misik atau minyak wangi, seperti orang yang memiliki minyak wangi. Nah, jenengan berteman sama orang itu, ada kalanya dia akan menarik kamu, ya, jenengan ya ditarik, saya ditarik. Artinya apa? Dikasih minyak, diolesin. Ini minyak wangi. Pakai ke baju, ya. Satu, ada kalanya kita dikasih minyak. Wa imma an tabta'a minhu, ada kalanya kita membeli minyak wangi dari orang itu. Minyaknya itu dijual kepada kita, akhirnya kita beli. Wa imma an tajida minhu raihatan thayyibatan. Terakhir, paling tidak sudah kita duduk sama orang itu, apa? Kita merasakan wangi, aroma wangi dari orang itu. Nyaman, ya. Tenang kita duduk sama orang yang wangi. Kalau orang soleh itu ibaratnya orang yang punya minyak wangi. Pertama, ada kalanya orang tersebut ngolesi minyak wangi ke kita. Yang kedua, ada kalanya orang itu menjual minyak wangi ke kita, kita beli. Ada kalanya yang terakhir, minim, paling sedikit sudah, setidaknya kita duduk sama orang itu, kita rasakan wanginya, enak gitu. Ini al-jalisus salih, teman yang baik. Tapi kalau wa mathalul jalisi su, permisalan atau mithlu, ya, permisalan teman yang jahat, yang jelek, itu sama seperti nafikhil kir, orang yang suka niup, al-kir,
tungku jenengan biasanya kompor apa Ustaz? Yang pakai kayu tuh ya. Pawon ya. Cuman ini kir biasanya ke besi hadirin, pandai besi ya, lebih ke apa namanya? Kayak bikin pedang apa untuk besi-besi. Itu tukang tiupnya. Orang yang tidak baik itu ibarat nafikhil kir, tukang tiupnya dapur atau pawon itu. Tungku ya, dapur tungku gitu. Di sini tukang besi, pandai besi di sini. Imma an yuhriqa thiyabaka. Imma an yuhriqa thiyabaka. Ada kalanya apinya itu bisa membakar pakaian kamu ya. Wa imma an tajida minhu raihatan muntinatan. Yang kedua, paling tidak kamu akan mendapati aroma atau bau orang itu baunya tidak enak atau bau busuk katanya. Jadi ini permisalan yang harus kita ambil pelajaran. Saya pernah ngatakan kemarin, orang kalau mau jadi baik, dua perkara ini harus ada. Yang pertama apa? Makanannya halal, yang kedua temannya baik. Kalau dua ini sudah lengkap, ada dua-duanya, insya Allah orang tersebut bisa gampang jadi baik, itu gampang. Tapi kalau orang kepingin baik, salah satu dari dua ini hilang, anggaplah makanannya yang hilang, campuran, yo haram dimakan apa, wis tidak bisa ya hadirin, wis tidak bisa. Atau satunya, makanannya halal, temannya yang tidak baik, ini juga tidak bisa. Jadi ini kunci dua ini, makanan halal sama teman yang soleh. Tapi memang langka hadirin ya, tambah sulit. Teman yang soleh itu tambah sulit. Ini soleh menurut Allah maksudnya ya, bukan soleh menurut pandangan kita. Agak sulit. Apa itu? Kelupaan saya, makalah itu tentang orang soleh. Kalau ucapannya Al-Habib Abdul Qadir, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau berkata, Ahlul ilmi kathir. Ahlul ilmi kathir. Orang yang punya ilmu itu banyak katanya beliau. Orang yang punya ilmu itu banyak. Wa ahlul barakati qalil. Ya. Orang yang punya barokah itu sedikit katanya. Wal jami' bainahuma aqall katanya. Orang yang komplit, yang mengumpulkan dua perkara ini, ya ilmu, ya barokah, ini lebih sedikit lagi. Orang soleh itu pastinya ilmunya mumpuni hadirin. Orang soleh dikatakan soleh pastinya ilmunya mumpuni, banyak betul memang. Artinya ngerti semuanya, itu baru bisa dikatakan soleh. Kan sulit. Hatinya bersih, ibadahnya ikhlas, tawadhu, khusyuk, itu orang soleh hadirin, ahli ibadah ya. Nah ini mudah-mudahan ya kita semuanya dijadikan orang soleh, amin. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, qad yashabul insanu sahiban, kadang-kadang bersahabat, berkawan, siapa seseorang sahiban terhadap kawan, min ahlil khairi wat ta'ati, dari orang baik dan ahli taat. Thumma yatra'u alaihi ma yughayyiru dzalik, kemudian muncul atas seseorang sesuatu yang merubah hal tersebut, perkara tersebut, minal ghaflati wal ma'siyati, daripada lupa dan maksiat. Famal ladzi yanbaghi li sahibihi an yu'amilahu bihi, maka sesuatu apakah yang selayaknya seseorang lakukan ya, an yu'amilahu bihi, dia bergaulnya itu bagaimana caranya. Fa aqulu, maka aku berkata, yansahuhu bil lutfi war rifqi,
Orang tersebut harus menasihati temannya dengan lemah lembut. Ya, dengan rifq, sama lemah lembut, pelan-pelan. Hatta yaruddahu ilallah, sehingga dia mengembalikan temannya itu menuju kepada Allah Ta'ala lagi. Fa in raja'a, kalau sudah kembali, fa in raja'a, kalau jika kembali, wa illa, kalau enggak, wa'adahu wa aghladha alaihi, kalau dengan lemah lembut belum kembali, belum bisa balik, maka menasihati dan tegas, aghladha alaihi, tegas. Wa khawwafahu billah, menakut-nakuti orang tersebut kepada Allah, dengan Allah. Fa illam yanfa' fihi dzalik, kalau masih tetap belum bisa manfaat, belum bisa merubah orang tersebut, wa aisa minhu, dan putus asa, janabahu, menjauhi, wa a'rada anhu, dan berpaling dari orang itu, wantadhara fihi amrallah, dan dia menunggu, ya, keputusan Allah Ta'ala. Fa in ada ila ma kana alaihi minal khair ada lahu, wa illa fala khaira fi suhbati man la khaira fi. Fa in ada, maka jika orang tersebut kembali kepada kebaikan yang seperti sebelumnya, maka orang ini ya berteman lagi sama orang itu. Kalau enggak, fala khaira fi suhbati man la khaira fi, maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya, katanya. Fa in qulta, kalau kamu tanya, kalau kamu berkata, alladzi yanbaghi lil insani, yang layak untuk seseorang, wa yata'ayyanu alaihi, dan yang harus alaihi atasnya, bughdu ahlil ma'asi, adalah apa itu membenci ahlul ma'asi, orang yang sering maksiat, wa mujanabatuhum, dan menjauhi mereka, wa tarkul muasyarah, dan meninggalkan pergaulan, wal mukhalatati, sama lahum, ya, wa ma'adzalika, dan bersamaan hal itu, fal insanu ma'murun bin nasihati lil muslimina umuman, maka manusia diperintah bin nasihah, dengan memberi nasihat lil muslimin umuman, kepada umat Islam secara umum, wa yad'u ahlas syarri wal ma'siyah ilal khairi wat ta'ah, dan mengajak orang-orang yang sering maksiat kepada kebaikan, wat ta'at, dan taat. Fa aqulu, maka aku berkata, al-amru kadzalik, memang urusannya seperti itu, walakinnan nasihata wad da'wata ilal khairi, akan tetapi nasihat dan ajakan kepada kebaikan, la taqtadi muasyaratan wa mukhalatatan, tidak harus bergaul dan berteman. Bal idza laqiyahum, akan tetapi kalau seseorang bertemu dengan mereka, wara'a, dan melihat, lin nasihati, bagi nasihat, wad da'wati, dan ajakan ilal khairi, maudian, ajakan kepada kebaikan ada tempat, fihim, di dalam sisi mereka, fa'ala dzalika, dia melakukannya, ma'ahum, bersama mereka. Wa in qasadahum, kalau seseorang bertujuan kepada mereka, bidzalika, dengan nasihat, wa kana min ahli, dan dia termasuk ahlinya memang, ila amakinihim, kepada tempat-tempat mereka, min ghairi muasyaratin, dengan tanpa bergaul, wala mukhalatatin, sama, fahuwa aidan ma'murun bihi, maka dia juga diperintah, wa mandubun, dan disunnahkan, ilaihi, min ahlihi, dari ahlinya memang, wa fi mahallihi, dan di dalam posisinya, fa'lam dzalika, maka kenalilah itu, wala yulabbisu alaihi syaiton, jangan sampai yulabbis, menjebak, alaihi, atas seseorang, asyaiton, siapa syaiton, fa innas sabila wadihun, karena jalan atau cara sudah jelas, wal haqqu ghairu multabisin bil batil, dan kebenaran tidak mungkin bercampur atau samar atau ketutup dengan yang batil. Ini wa in qasada hum bidzalika wa kana ahli ila amakanihim. Naam. Nah, ini agak panjang, hadirin. Ada orang berteman sama A, ya. Si A ini orang baik, ahli taat. Kemudian A ini berubah. Jadi sering lupa, sering maksiat. Si A ini berubah, yang awalnya baik, ya, akhirnya berubah. Apa yang diwajibkan? Harus bergaul seperti apa? Dulu saya berteman karena dia baik, tiba-tiba sekarang berubah, tidak baik.
maka apa yang harus saya lakukan? Si A ini dulu baik, sekarang kok berubah? Maka katanya Habib Abdullah Al-Haddad, ya kamu harus nasihati dengan lemah lembut, kasih tahu halus-halusan ya, biar gak tersinggung ya. Ya apa caranya? Hatta yaruddahu ilallah, sampai bisa merubah, mengembalikan kepada Allah lagi. Fa in raja'a, ya kalau bisa kembali. Jadi cara pertama harus dengan lemah lembut. Menasihati orang itu caranya pertama harus lemah lembut. Wa illa tak berubah. Jenengan kasih tahu, jenengan nasihati orang itu masih belum berubah, belum sadar. Wa'adahu wa aghladu alaihi wa khawwafu billah. Nasihati dengan keras. Nasihati dengan keras. Jangan dengan halus terus hadirin, ya salah. Ya. Kadang-kala tegas itu ya harus langkah kedua, step kedua itu. Pertama lemah lembut, kedua ya harus tegas hadirin. Lemah lembut terus ya dibuat bal-balan jenengan ya. Dibuat bola, dilempar sana, lempar sana. Pertama lemah lembut. Ndak mempan, harus tegas, ancam langsung. Kamu kalau kayak gini terus, ya, kalau seperti ini terus, kalau murkanya Allah turun, hati-hati loh. Kalau murkanya Allah tuh turun, azabnya Allah, naudzubillah min dzalik. Biar apa? Biar berubah maksudnya. Fa illam yanfa fihi dzalika wa ayisa minhu janabahu wa arada anhu. Masih belum bisa hadirin. Jenengan tegasi orang ini, jenengan kasih tahu orang ini, tidak sadar-sadar masih. Padahal sudah keras jenengan sudah, lembut sudah, tidak didengarkan, tidak berubah. Kedua keras sudah juga, masih belum berubah. Janabahu, jauhi orang itu, jauhi orang itu. Wa arada anhu, berpaling sudah. Wantadhara fihi amrallah, tunggulah urusannya Allah, perkara keputusannya Allah. Wis jauhi. Yang biasanya jenengan dekat wis menjauh sudah. Fa in ada ila makana alih minal khair adalahu. Kalau orang itu tiba-tiba juga berubah kepada kebiasaan yang dulu yaitu baik, maka jenengan balik lagi berteman. Kita berteman lagi. Wa illa fala khaira fi suhbati man la khaira fi. Kalau tidak berubah, maka tidak ada kebaikan berteman dengan orang yang tidak baik. Tidak ada kebaikan berteman sama orang itu, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sudah. Halas ya, cukup. Jadi langkah pertama lemah lembut, nasihati lemah lembut. Tidak mempan baru dengan tegas. Tidak mempan juga menjauh. Fa in qulta alladhi yanbaghi lil insan, kalau kamu berkata yang seharusnya dilakukan alladhi yanbaghi lil insan, yang layak untuk seseorang dan menjadi tentu atau harus kepada seseorang, yaitu adalah membenci ahlil ma'asi, membenci orang yang hobinya maksiat. Jadi bukan sekali dua kali maksiatnya, tapi memang hobi ya. Ahlil ma'asi, suka maksiat sudah. Maksiat itu hadirin apa? Antara dua hadirin. Maksiat itu antara dua. Bisa meninggalkan kewajiban, bisa melakukan muharramat, sesuatu yang diharamkan. Ini sama-sama maksiat. Maksiat itu ada dua. Meninggalkan kewajiban atau melakukan muharramat, sesuatu yang diharamkan. Itu maksiat. Ini sudah keharusan seseorang membenci ahlil ma'asi wa mujanabatuhum, dan menjauhinya. Wa tarkul mu'asyarati wal mukhalatati lahum, jangan bergaul, tidak bergaul sama mereka. Tapi ini ada tapinya ini. Wa ma'adzalika fal insanu ma'murun bin nasihati lil muslimina umuman. Bersamaan itu seseorang disuruh menasihati orang muslim secara umum.
Gimana itu caranya? Ya disuruh menjauhi, disuruh membenci, tapi disuruh menasihati. Ya apa ini? Dak tubruan dak ya. Apa? Nyambung kira-kira ya apa? Suruh menjauh, tapi suruh nasihati, ya apa caranya? Gambarannya, ya. Nasihati harus dari dekat hadirin ya. Masa mau pakai surat kaleng gitu kirim ke rumahnya? Di WA. Wa ma'a dzalika fal insanu ma'murun bin nasihati lil muslimina umuman, tapi disuruh menasihati. Wa yad'u ahla syarri wal ma'siyati ilal khairi wat ta'ah, dan mengajak orang yang begitu itu, mengajak ya, kita ajak kepada kebaikan dan taat kepada Allah. Ya apa? Disuruh menjauhi tapi disuruh ngajak untuk berbuat baik. Nah, gimana konsepnya ini? Fa'agulu, maka aku berkata, al-amru kadzalik. Memang begitu keadaannya, katanya Imamul Haddad. Memang begitu, memang seharusnya, katanya. Walakinna an-nasihata wad-da'wata ilal khairi, ya. Akan tetapi kita harus paham, nasihat dan ajakan untuk berbuat baik la taqtadi muasyaratan wa mukhalatatan, tidak harus bergaul dan berkumpul terus berlama-lama, enggak ya. Mengajak, menasihati, mengajak kebaikan itu tidak harus muasyarah, kumpul terus, enggak ya. Bal idza laqiyahum, akan tetapi kalau bertemu atau berjumpa, wara'a lin nasihati wad da'wati ilal khairi maudian, lalu ada selah, ada celah, kita punya celah untuk bisa ngasih nasihat, kira-kira dia itu nerima, baru kita nasihati. Ketemu secara tiba-tiba dalam acara tertentu atau apa gitu, ketemu lalu jenengan ada celah untuk memberi nasihat dan kira-kira orangnya ini bakal nerima, ya baru jenengan nasihati. Kan tidak harus berteman terus hadirin, tidak harus setiap hari ya. Fa'ala dzalika ma'ahum, apa maudian fihim, fa'ala dzalika ma'ahum, maka dia lakukan itu. Wa in qasadahum bidzalika, wa in qasadahum bidzalika, ini maksudnya gimana Ustaz? Bik qasada bermaksud orang tersebut hum terhadap ahlus syarr wal ma'asi bidzalika, dengan nasihat gitu. Ini innya apa ini? In apa itu? Lil ghayah. Wa kana min ahlihi, na'am, ila amakinihim min ghairi muasyaratin wala mukhalatatin. Ya apa? Wa in qasada, maka jika seseorang bermaksud hum terhadap ahlul ma'asi, orang yang suka maksiat, bidzalika dengan menasihati, wa kana min ahlihi, dan orang tersebut memang ahli apa? Nasihati, ahli dakwah. Ini tidak sembarangan orang berarti hadirin. Orang mengasih nasihat kepada orang yang tidak baik, ini tidak sembarangan orang, tidak sembarangan. Ini ada orang-orang tertentu memang, orang-orang saleh, orang-orang ulama. Seperti salah satu contoh, saya kasih contoh Gusmi, masya Allah, radhiyallahu anhu. Gusmi itu dakwanya di diskotik gitu. Jangan ditiru ya, niru-niru remek, hancur, jangan. Itu orang-orang tertentu memang tidak sembarangan, itu tidak bisa kita tiru, tidak bisa. Mungkin belum nyampe ya ke alam sana itu ya, alam bisa dakwah itu tidak ketularan, justru malah bikin orang tobat. Dan banyak ya akhi, itu yang terkenal kan, Gusmi itu terkenal. Yang tidak terkenal ya banyak, cuman kita aja tidak tahu. Itu memang orang-orang yang Allah tentukan untuk menarik ya,
menarik orang-orang yang lagi sedang tersesat gitu. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah taufik ya sama Allah ya. Amin. Wa in qasadahum bidzalika wa kana min ahlihi ila amakinihim min ghairi mu'asyaratin wala mukhalatin fa huwa aidan ma'murun bihi wa mandubun ilaihi min ahlihi wa fi mahallihi. Nah, kalau ada orang, saya katakan modelnya kayak Gusmi itu, ini bertujuan memang menuju kepada ahlul ma'asi, tujuannya untuk ngasih nasihat, dan orang ini memang sudah apa? Ahlinya sudah. Seperti Gusmi itu sudah ahlinya itu ya. Ya. Menuju tempat-tempat ahlil ma'asi, tempat prostitusi, tempat apa diskotik dan lain sebagainya. Min ghairi mu'asyaratin wala mukhalatin. Tidak harus tiap hari hadirin mu'asyarah, mukhalatah, tidak harus berteman setiap hari kita datangi. Enggak. Memang ke sana. Di sana nasihat apa sudah gitu, pergi lagi cari tempat lain lagi. Bukan pas dijadikan teman. Bukan dijadikan teman. Ini salah satu contoh ya. Memang kan terkenal ya. Gusmi itu memang terkenal. Yang tidak terkenal juga ada banyak, cuman kita kan tidak tahu. Itu tidak harus mu'asyarah dan mukhalatoh, tidak harus berteman akrab gitu sama satu persatu oknumnya yang di sana, tidak. Fahuwa aidan ma'murun bihi wa mandubun, itu juga disunnahkan, diperintah, dianjurkan. Min ahlihi wa fi mahallihi. Tidak semua orang tapi ini ya, min ahlihi ini orang yang memang ahlinya, wa fi mahallihi, dan di dalam posisinya, ulama tentunya. Jadi kalau saya tidak bisa ini, saya tidak bisa. Artinya tidak banyak ini, yang kayak gini modelnya ini tidak banyak. Bisa ketularan hadirin, masuk ke sana. Ya, jadi orang-orang yang sudah memang orang istimewa, orang hebat, memang orang bidangnya memang tidak bisa ditiru. Ini bakat ini, ya bakat dari Allah Ta'ala memang. Fa'alam dzalika. Jadi mungkin sudah difahami sama jenengan ya. Jadi memberi nasihat tidak harus muasyarah, tidak harus bareng terus, tidak harus sering, tidak. Muasyarah itu artinya sering ketemu, sering curhat, sering berbagi, ya sering cerita satu sama lain, itu muasyarah, bergaul kayak suami istri gitu, itu namanya muasyarah. Apa? Hampir tiap hari ketemu, hampir tiap hari sering apa? Bicara, cerita segala macam, itu muasyarah namanya. Mukhalatah sama kayak gitu juga. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah kamu hal tersebut. Wala yulabbisu alaihi syaitan. Jangan sampai dijebak di sini jangan sampai dijebak sama syaitan. Jangan sampai dijebak sama syaitan. Saya, ngapain kamu ke tempat itu? Itu tempat tidak baik. Saya dakwah ke sana. Saya dakwah. Bukan kamu yang dakwah. Kamu yang terjerumus ke sana. Iya, naudzubillah min dzalik. Ini sensitif hadirin. Bab seperti ini sensitif sekali. Tabiat manusia ini gampang berubah. Wala yulabbisu alaihi syaitan. Jangan sampai dijebak sama syaitan. Fa innas sabila wadihun. Karena jalannya untuk menuju kebaikan sudah jelas. Ya, gambarannya sudah jelas. Wal haqqu ghairu multabisin bil batil. Kebenaran tidak sama, tidak mungkin tercampur dengan yang batil, tidak mungkin. Kebenaran itu betul-betul jelas, kebatilan juga betul-betul jelas, tidak mungkin kecampur gitu, tidak, jelas. Ini benar, ini salah, jauh jaraknya itu jauh. Ya, nah ini hadirin penting ya. Ini soalnya kadang banyak ini. Saya punya teman-teman kadang mau model-model seperti ini. Wah, bahaya ini. Ya, ke tempat-tempat yang apa ekstrim gitu, agresif ya, keras itu. Bahaya. Ini bukannya kita ngajak kebaikan ya, akhi. Kita yang masuk ke sana. Walhasil. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik,
hidayah selalu sama Allah Ta'ala, diberi rahmat, lutuf, latifnya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya jadi orang salihin salihat. Amin. Ini tujuan kita hadirin. Kita ini menuju kepingin jadi orang soleh dan soleha. Kalau perempuannya yang soleha, ini tujuan kita, rankingnya kita. Kalau sekolah SD itu ranking satunya itu jadi orang soleh sama soleha ya. Mudah-mudahan sukses ya, amin. Terus husnul khatimah, amin, fi khairin wa fi mu'afiyah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa dzaka, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمررت كفا سبات في الحساب وعروات الجيش بمين حميري على معاش ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى العلي الكرام شرفاء وعلى سبيل المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان، ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, saya ingat guru saya dulu waktu saya ngaji itu, waktu masih di situ ya, belum di Malang, belum di Darul Hadis. Itu di alun-alun ada konser orkes dangdutan gitu. Iklannya rokok itu. Itu guru saya bilang, kamu pulang jangan lewat sana, jangan lewat alun-alun. Itu teman-teman saya yang rumahnya itu harus melewati itu suruh nyari jalan alternatif hadirin. Sampai segitunya loh. Ini cuma lewat hadirin, tidak boleh. Subhanallah. Saya kalau ingat ternyata memang ini sekedar lewat hadirin, bukan mampir ya. Mampir ya tentu sangat tidak boleh. Ini lewat tok tidak boleh. Lewat cari alternatif yang lain. Pinggir sungai itu katanya. Ada sungai. Sebelum alun-alun itu ada sungai untuk alternatif biar tidak ngelewati konser itu. Ini hadirin. Masya Allah ya. Allahumma ahdi thawab dzalika khususan li hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa ashabi wa azwajihi. Wal awliya wa syuhada wa sadatina wa walidina wa walidikum syekhina. Anna Allah yaghfir lahum. Awsil lahum thawab dzalika min ilahi wa ja'al nuran yas'al ta'ala. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد. سر الفاتحة. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.